Selamat pagi, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan disapa oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, puji syukur bagimu atas anugerah yang baru. Pada pagi hari ini kami boleh bangun menyambut hari yang baru, dan kami akan menjalani hari ini Tuhan. Tetapi sebelum kami menjalani hari ini dan melakukan aktivitas kami akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu memberi hikmat dan bijaksana untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari ini, hari Senin 13 Februari 2023, diambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini adalah pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus pada masa pelayanannya, di mana Paulus memberikan satu pandangan kepada umat di Korintus, karena pada waktu itu banyak umat Tuhan yang mengagung-agungkan karunia-karunia rohani yang dimiliki oleh umat Tuhan, baik itu para pelayan maupun jemaat itu sendiri. Seperti karunia untuk bernubuat atau berbahasa roh, bahkan membuat mujizat-mujizat. Dan banyak dari antara jemaat itu yang membanding-bandingkan antara karunia-karunia itu, sehingga terjadi kekeliruan iman di dalam kehidupan jemaat Korintus. Oleh karena itulah Rasul Paulus merasa berkewajiban untuk memberi pencerahan tentang iman dalam Kristus Yesus. Maka dia mengatakan dengan tegas bahwa ada 3 hal yang akan tetap bertahan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendapat pelajaran berharga dari pernyataan iman Rasul Paulus ini. Yesus Kristuslah yang telah membuktikan bahwa kunci dari segala sesuatu, kunci dari keselamatan kita adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu kita pun sebagai umat percaya harus memiliki kasih yang besar dalam hidup kita. Kasih itu menyelamatkan. Kasih itulah yang mampu membuat kita mengampuni
Bahkan kasih itulah yang mendorong kita untuk bisa bermurah hati terhadap sesama. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan pernah kehilangan kasih dari dalam hatimu. Sekalipun kamu memiliki karunia yang besar sebagai orang beriman, mampu melakukan banyak hal, bahkan kita berkorban dalam pelayanan ini, dalam mengikut Yesus, mengalami banyak penderitaan, mengalami banyak pergumulan karena mengikut Yesus. Bila kita tidak didasari oleh kasih kepada Allah, bila kita tidak didasari melakukan semua itu karena begitu besar kasih kita kepada Allah, maka semuanya tidak berfaedah. Rasul Paulus mengatakan, sekalipun aku mengorbankan tubuhku dan segala milikku, tetapi ketika aku tidak memiliki kasih di dalam hatiku, semuanya adalah sia-sia. Karena itu mari saudara-saudariku seiman di dalam Kristus Yesus, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Lakukanlah kasih itu dengan tindakan nyata. Kasih bukanlah hanya untaian kata-kata, tetapi adalah tindakan nyata. Mari buka hatimu, ulurkan tanganmu terhadap sesamamu yang menderita. Lakukanlah kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan, pengorbanan-pengorbanan, karena engkau memiliki kasih yang besar terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia. Apapun yang kita lakukan, biarlah semua didasari oleh kasih. Bukan untuk mencari kemasyhuran nama, ketenaran, atau supaya kita dipuji oleh orang lain, tetapi semata-mata karena kita memiliki kasih yang besar dalam hati kita. Seperti Yesus yang melakukan pengorbanan di kayu salib menebus kita dari kuasa dosa dan maut, demikianlah hendaknya kita, orang-orang yang percaya kepadanya, melakukan pelayanan, persembahan, pengorbanan, karena kita telah memiliki kasih itu di dalam hati kita. Karena kita telah menyadari betapa besar kasih Allah menyelamatkan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hiduplah, bertindaklah, bersikaplah, berbuatlah, melayanilah, karena engkau benar-benar memiliki kasih yang tulus seperti kasih Yesus. Tanpa kasih itu, sia-sialah semua iman kita, sia-sialah semua segala lelah jerih payah kita mengikut Yesus di tengah-tengah dunia ini. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, kata firman Tuhan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Karena itu sekali lagi, kita tidak boleh kehilangan kasih dari dalam hati kita. Hendaknya kita digerakkan oleh kasih itu, kasih yang terlebih dahulu kita terima dari Allah melalui Yesus Kristus. Biarkanlah itu senantiasa menuntun jalan hidup kita menuju kehidupan yang kekal abadi bersama dengan Bapa di sorga nanti ketika waktunya tiba. Kasih itulah yang akan menuntun kita sampai pada tujuan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas tuntunan dan bimbingan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kini kami mengerti Tuhan, apapun yang kami lakukan di tengah kehidupan kami sebagai orang percaya kepada Yesus,
Semuanya harus didasari, digerakkan dan dilandasi oleh kasih. Kasih yang telah kami terima darimu ya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, ajarilah kami untuk saling mengasihi. Ajarilah kami Tuhan untuk mampu mengampuni sesama kami. Karena itulah yang Kau kehendaki dari hidup kami sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Kasihani kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan melakukan kasih itu. Sebab itulah yang akan bertahan hingga pada akhirnya. Yang akan menghantarkan kami tiba pada tujuan hidup kami, yaitu surga yang abadi. Biarlah semua orang di tengah dunia ini saling mengasihi, saling memberi, saling menolong, saling mengampuni. Bapa di sorga, kami akan melangkah pada hari ini, melakukan berbagai aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Sertailah kami Tuhan, ajar kami terus hidup dalam kasih itu, supaya kami menjalani hari-hari kami dengan kasih yang daripada Tuhan. Kami sambut hari ini Tuhan, kami melangkah, kami serahkan hidup kami, perjalanan kami pada hari ini hanya ke dalam perlindungan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun melakukan aktivitas kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.